Hidup ini Pak, bahagia dulu apa sukses dulu Pak? Kalau sukses tidak bahagia Pak. Maka untuk meraih sesuatu itu harus bahagia dulu, betul ya? Menjalani proses bahagia itu. Ayo kita akan jadi orang yang asik ya. Mudah-mudahan cukup waktunya sampai jam 1 ya. Halo. Asik itu hanya adalah antusiasme. Apa Bapak Ibu? Apa antusiasme itu? Kita sering kan dengar istilah itu. Wah, hidup itu harus punya antusiasme. Semangat. Apa lagi, Pak? Senang. Apa lagi, Pak? Giat. Antusiasme itu adalah semangat, hasrat yang menyala-nyala. Betul? Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa antusiasme? Jadi penggiat anti narkoba, antusiasme. Jadi tokoh-tokoh masyarakat peduli pada lingkungan, peduli pada masyarakat, antusiasme. Kira-kira apa yang menyebabkan kita bisa semangat, memiliki semangat yang menyala? Apa? Senang, apa lagi? Selain senang apa? Itu yang menjadi daya dorong. Menjadi orang-orang seperti jenengan ini kan luar biasa ini. Tidak semuanya yang jadi tokoh masyarakat, betul apa enggak? Yang punya kepedulian, betul ya? Tetapi Anda memiliki semangat yang luar biasa. Kira-kira apa yang menyebabkan kita masih memiliki semangat yang luar biasa? Apalagi di zaman yang serba edan kayak gini. Halo? Kenapa? Ingin desanya aman, tentram. Ingin desanya nyaman, tentram. Kalau Anda mendengar kata keinginan, kalau boleh saya katakan, antusiasme itu akan terjadi kalau kita punya visi. Betul? Betul? Guru saya Profesor Rizal Kasali mengatakan, kalau kamu bekerja di perusahaan itu tidak memiliki visi dan misi, maka kamu harus bertanya, jangan-jangan perusahaan ini abal-abal. Kalau ada negara, ada pemerintah misalnya, ternyata dia nggak punya visi, wah ini khawatir, berat nih, betul apa enggak? Karena visi itu akan menyebabkan kita memiliki semangat. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu visi? Sering kan kita dengar, wah hidup ini harus punya visi, agar kita memiliki semangat. Lah apa itu visi? Tujuan, cita-cita, angan-angan, apa Bunda? Wah ini cuma satu ini. Ini satu-satunya peserta yang paling cantik hari ini. Ya, kemarin di kelas berikutnya masih banyak ibu-ibunya. Ada muslimat, ada fatayat. Ya, ini mewakili apa ini? Oh PKK. PKK-nya cuma satu. Berarti ini bapak-bapak PKK ini. Halo. Apa itu visi Bunda? Tujuan. Apa bedanya visi dengan cita-cita? Hampir sama. Tenang, ada konsumsinya, tenang, masih lama ini. Saya ini kebagian materi siang, yang biasanya hawanya sudah mulai ngantuk gitu ya. Apa itu visi? Orang hidup itu kalau tidak punya visi, maka dia tidak tahu tujuan akhirnya mau kemana, betul? Kalau orang hidup itu tidak punya visi, maka pasti dia tidak akan punya impian, betul? Kalau orang tidak punya impian, pertanyaan saya, adakah semangat? Ya. Itu seperti orang main sepak bola, seperti orang main sepak bola, ya. Umpan kasih nomor 7 melewati bapak pemain, tendang gol. Apanya yang gol? Tidak ada gawangnya. Oke, bisa dipahami? Maka kita tidak akan pernah mungkin menjadi orang yang asik, kita tidak akan pernah mungkin menjadi orang yang antusiasme kalau kita tidak punya visi. Betul? Kalau seorang muslim visinya jelas apa? Ada visi akhirat, ada visi dunia. Bagaimana kita menyiapkan bekal hidup kita setelah mati? Maka ini penting teman-teman sekalian. Saya kebetulan membarengi BNN provinsi membentuk relawan kader-kader di seluruh Jawa Timur. Mereka dari masyarakat, tapi mereka benar-benar menjadi relawan yang luar biasa. Termasuk yang paling aktif di Ngawi itu ada anak namanya Bowo itu murid saya itu aktif sekali, bahkan dekat sekali dengan Bupati hari-hari. Sampai kemudian yang pegawai negeri yang ASN itu heran, arek iki kok iso koyo ngene iki apa? Ternyata rahasianya di mana?
Dia punya visi. Dia ingin menyelamatkan anak bangsa karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri teman yang satu kelas yang kemudian meninggal gara-gara narkoba itu di bawah pangkuan dia. Karena ada satu kejadian yang luar biasa yang membuat dia, aku harus wakafkan diriku, aku harus abdikan diriku untuk menyelamatkan anak-anak bangsa ini. Luar biasa, Pak. Tapi kalau nggak punya visi, kira-kira bisa semangat apa enggak? Terus semangat gitu, apalagi gak ada amplope. Halo? Loh. Karena para relawan itu modalnya bukan amplop, itu habis semangat. Dan kalau itu yang dia lakukan, Allah nggak sare, Gusti Allah nggak sare, betul apa enggak? Buktinya apa saya tanya itu? Banyak yang kemudian diundang oleh berbagai instansi, kemudian sampai bupati itu dijadikan dia penasihat dia, bagaimana membina anak-anak muda. Halo? Gimana? Lanjut apa enggak ini? Jangan khawatir ada konsumsinya. Ya, nanti pulang tanda tangan, ada amplopnya juga. Tapi siapa Pak enggak dengarkan materi ini? Karena Anda tokoh masyarakat, Anda nanti bisa ambil materi ini, Anda bisa sampaikan, biar ilmunya mengalir. Sepakat? Sip? Kalau nanti ada yang ngantuk, saya akan bilang stand up ya. Jawabannya bukan komedi. Yes sir, semuanya berdiri. Karena saya ngajar di Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, teman-teman perwira itu, calon-calon perwira, itu sampai jam 3 pagi enggak ngantuk Pak. Gimana mau ngantuk? Kalau ngantuk saya bilang stand up, yes sir, kan gitu. Saya ngajar sambil berdiri. Kemudian sit down, thank you sir, gitu. Kapan lagi ngerjain para perwira, ya kan? Kalau mereka nanti jenderal kan berarti saya gurunya jenderal apa enggak? Halo, kita coba ya, stand up. Yes sir, diulangi. Begitu saya bilang stand up, jawabannya apa? Yes sir, semuanya berdiri. Karena kalau duduk lama kan capek ya. Ini bisa jadi saya nyampaikan sambil berdiri. Nanti kalau kemudian konsentrasinya udah mulai kurang, saya bilang thank you, apa? Sit down, jawabannya apa? Thank you sir, gitu ya. Kita coba. Stand up. Nah, semuanya masih berdiri, biar sehat. Teman-teman sekalian, halo. Teman-teman sekalian, kalau di dunia ini ada satu produk dan produk itu dibikin cuma satu, alias limited edition, bentuknya unik dan khas, bener-bener spesial. Mahal apa enggak? Kenapa kok mahal? Tidak ada duanya. Kenapa kok mahal? Karena spesial ya. Kenapa kok mahal? Nah, kita lupa bahwa masing-masing kita ini diciptakan oleh Tuhan cuma satu. Betul? Berarti kita ini produk limited edition dari Allah apa enggak? Kita ini spesial apa enggak? Mahal apa enggak? Kalau gitu pantas apa enggak kita memberikan prestasi yang terbaik di hadapan Allah? Halo? Layak apa enggak kemudian kita kelewes gitu? Loh, kesemua lahir ya? Maka kalau nanti saya bertanya siapa diri kita, dijawab dengan tangan kanannya, saya spesial. Kemudian tangan kirinya jawab, saya juara. Kemudian kedua tangannya, saya pasti bisa. Pertanyaan saya, kenapa kita sudah spesial kok juara? Apa buktinya? Spesial ya, juara kita. Ayo, yang masih muda, Karang Taruna ya? Atau Karang Taruni? Wah. Apa buktinya kita kok juara? Masih ingat pelajaran biologi? Penciptaan janin manusia? Dari jutaan sel sperma, betul? Hanya yang hebat, hanya yang kuat sampai di sel ovumnya ibu kita masing-masing. Sampai saja kalau tidak ditolong oleh Allah mati, betul? Jadi sigot membelah 9 bulan kemudian lahirlah kita. Berarti sejak lahir kita ini juara apa enggak? Gitu, pantas apa enggak kita berkarya? Pantas apa enggak kita memberikan prestasi yang terbaik di hadapannya? Halo? Maka kalau nanti saya bertanya siapa diri kita? Saya spesial, saya juara, saya pasti bisa. Kita uji 2 kali saja ya. Karena setelah 3 kali tidak ada uji coba. Kalau yang tidak teriak, yang tidak ngomong, berarti kena penyakit stroke. Kita akan doakan bareng-bareng, mudah-mudahan lekas sembuh. Amin, gitu kan. Halo. Kita coba, siapa diri kita? Untung masih uji coba. Sebab ada siapa diri kita? Dia cuma gini, Bro. Oke, halo. Siapa diri kita? Oke, siapa diri kita? Oke, sit down.
Nah, begitu nanti ada yang ngantuk, ada yang tidak konsentrasi, saya akan teriak gitu. Begitu saya bilang stand up, yang ngantuk nanti pasti duduk saja. Halo. Baik, lanjut. Antusiasme itu akan terjadi ketika kita memiliki visi. Visi kita yang kuat. Kalau orang muslim dia punya visi yang kuat, apa? Dia punya visi akhirat dan punya visi dunia. Seluruh visi dunia dia itu diarahkan kepada visi akhirat. Kalau almarhum ibu saya dulu nasihatin saya gini, "Le, nek awakmu beli sapi, maka taline mesti katut." Betul? Tapi nek awakmu tuku tali, belum tentu sapi nih katut. Apa yang dimaksud almarhum ibu saya tadi? Le, nek orientasi hidupmu akhirat, maka gak usah khawatirkan duniamu, karena duniamu mesti ikut dan diatur, ditata oleh Tuhan. Betul? Hari ini gak jelas mana sapinya, mana talinya. Halo? Makanya kemarin saya ngojok Pak Marhen, jangan sampai nganjuk jadi hat-trick 3 kali koruptor. Ya, nganjuk sudah 1-2 kali ya. Maka saya bilang Pak Marhen, jangan sampai ketiga kali berturut-turut dengan dapat trofi nanti nganjuk. Halo? Saya kemarin diundang oleh beliau. Jajaran sekda hampir 120 orang, pelatihannya di klub Bunga Batu. Saya datang tepat waktu, ternyata Pak Marhen datang terlambat gitu. Akhirnya saya ngisi jam 9 malam. Saya bilang, iki ya pegawai negerimu turu kabeh aku ngisi. Oke, halo. Maka visi itu jadi penting apa enggak? Maka betul kata Imam Syafi'i, kalau orang hidup dia hanya sekedar bekerja, makan minum bekerja, ya makan minum bekerja, tetapi dia tidak memahami hakikat hidupnya. Kalau bahasa kerennya, orang itu tidak memiliki visi akhir dan visi dunia, maka Imam Syafi'i mengatakan orang yang semacam itu layak ditakbirkan 4 kali. Allah. Takbir 4 kali apa Pak? Oh, sholat apa Pak? Halo, sholat apa? Sekarang pertanyaannya banyak apa enggak sekarang itu mayat-mayat hidup bergentayangan? Maka antusiasme itu akan terjadi kalau kita punya visi yang jelas, visi yang kuat. Betul? Ketika orang punya visi, maka dia pasti akan punya impian. Ketika dia punya impian, maka dia akan punya goal. Apa goal, Pak? Punya target. Kalau kita tidak punya target dalam hidup, pertanyaan saya, adakah semangat? Dulu kalau ketika kita kuliah, kita sekolah, terus kemudian kepala sekolahnya bilang gini, udah kalian sekolah di sini tidak ada target, tidak ada ujian. Kira-kira senang apa enggak? Kalau senang berarti nggak naik kelas, betul apa enggak? Halo, saya orang Kediri Pak, saya ngajar di Lirboyo, di Pasca Sarjana. Ya, tidak jauh lah dengan Nganjuk saya. Mahasiswa saya banyak dari Nganjuk. Kemarin tadi ada bapaknya, itu muridnya, bapaknya mahasiswa saya. Saya ngajar di S2 di Pasca. Murid saya banyak yang dari Nganjuk juga. Ya, halo. Jangan main-main nih yang ngomong kiai. Gimana? Lanjut. Bagaimana agar kita bisa memiliki goal yang jelas, target yang jelas, maka bisa memicu semangat kita, maka kriterianya harus jos. Apa jos itu? J-nya jelas pencapaiannya Pak. Ditetapkan 5 tahun ke depan itu apa? Hidup itu kalau tidak jelas pencapaiannya, tidak ada target, adakah semangat? Sembuh Pak, mengalir aja. Banyu itu nek mengalir gak diatur iso banjir Pak, betul Pak? Kalau jangan mau Jawa gelundung semprong. Halo. Jelas pencapaiannya, ada target. Antusiasme tidak akan pernah terjadi Pak kalau tidak punya visi, tidak punya impian, tidak punya goal. Kalau orang punya goal dengan jelas pencapaiannya, O-nya Pak, orientasi kemanfaatan. Saya tanya sama jenengan tadi, yang tadi saya ceritakan, seandainya pemuda yang namanya Bowo tadi Pak, ketika dia tidak mengalami peristiwa yang tadi, temannya meninggal di depan pangkuannya lagi sakau, dan kemudian dia berjanji, ya Allah aku tidak ingin, itu berarti dia punya visi apa enggak? Ya. Betul?
Orientasi manfaat apa enggak? Kalau dia hanya berpikir dirinya sendiri, ya sudahlah, ngapain jaro mate ben mate salahnya. Maka harus ada orientasi kemanfaatan. Hari-hari ini kemarin dia ngadakan jambore Pak, ada ribuan pelajar di Ngawi. Dia bina, dia bikin camping agar anak-anak tidak masuk di dalam pergaulan bebas, kemudian narkoba, di outbound, dikasih pembinaan. Pertanyaan saya, kalau dia tidak punya visi, dia tidak punya orientasi kemanfaatan, kira-kira lakukan itu apa enggak? Oke. Halo. Anda hadir di tempat ini saja, kalau hanya sekedar hadir, kemudian dengarkan, pulang tanda tangan, dapat amplop, tapi Anda tidak punya kepentingan, Anda tidak punya kepedulian, Anda tidak memiliki orientasi kemanfaatan, Anda bisa jadi diam saja. Betul Pak? Hari ini kita darurat macam-macam Pak. Bukan hanya darurat pergaulan bebas Pak, tapi darurat narkoba. Setiap hari Pak, banyak bayi yang dibuang Pak. Sejahat-jahat harimau, dia tidak akan pernah tega membunuh anaknya, betul? Tetapi manusia Bapak, kalau sudah pacaran, gendaan, ini dung aborsi Pak. Dulu Bapak Ibu mungkin pernah, kalau di desa itu ya, misalnya ada orang lamaran kari meten bisik, geger, bener apa enggak? Sekarang geger apa enggak? Kayak biasa saja, betul enggak? Padahal kalau nanti bayinya itu lahir perempuan, yang jadi wali siapa Pak? Wali hakim. Tapi kalau nggak jujur, kawannya nggak tahu, dinikahkan saja, nikahnya apa? Loh, dampaknya panjang itu Pak. Halo? Ngeri apa enggak? Ya Pak, terus apa enggak ini? Ini baru bahas ini. Antusiasme. Langsung Z lah, ini Pak Yai, rambutnya keketok ini. Ini rambutnya gak bisa dipotong ya aneh. Saya dulu punya guru rambutnya gak bisa dipotong, wis nang Balen gak bisa dipotong, nang gone Gusmi gak bisa dipotong. Jadi tempatnya antara Kediri sampai Malang, ya. Itu gurunya Gus Dur yang saya ceritakannya. Rambutnya gak bisa dipotong. Dan ternyata yang bisa motong itu adalah orang dari desa, yang orang itu tidak tahu dia adalah waliullah. Dia dodolan renggek ya Pak. Beliau pulang dari Gusmi dikasih uang 25 juta. Pikirnya guru saya, Masya Allah Gusmi aku dikasih uang rezeki 20 juta. Begitu naik bis Pak, bis Puspa itu Pak, antara Kediri. Tahu ya, dulu ada namanya Puspa Indah. Nggak tahu masih ada apa enggak bis itu? Halo. Gimana? Lanjut apa enggak? Ya cerita ya. Tantek lagi ya. Asik tadi itu. Ternyata apa teman-teman sekalian? Begitu dia naik bis tadi itu, ada orang tua yang tadi jualan lenggek tadi itu. Itu turun antara Kediri, Malang, sekitar daerah Pujon sana. Itu turun. Ternyata renggek yang dia bawa itu buka itu ada tulisannya. Kon duit 20 juta ya. Maka berarti kan guru saya tadi bilang, iki gak main-main lagi. Kok ngerti aku duit 20 juta? Maka kemudian dia ikuti Bapak Ibu sekalian. Ketika dia ikuti turun dari bus itu masuk sebuah desa, ternyata orang tadi itu menunjukkan kepada guru saya ada masjid yang sudah mau roboh. Begitu kemudian dia temui tadi itu, kamu tadi kan dapat uang 20 juta kan? Duit iku kayak bangun masjid ini. Wah ini berarti kan nggak main-main ini. Masyarakat itu tidak dikenal. Dan salah satu nasihat yang dari guru saya itu apa? Tidak penting kita ini dikenal oleh siapa, kata dia. Tidak penting kita ini dikenal oleh penduduk bumi, tetapi yang paling penting kita dikenal oleh penduduk langit. Ayo ceru apa enggak ini? Apa tepuk tangan dulu di sini. Ini saya terinspirasi rambutnya jenengan memang. Akhirnya keluar cerita tadi. Halo. Tapi dalam apa enggak nasihatnya itu? Itu gurunya Gus Dur. Saya enggak sebut namanya lah. Nanti sampean ndelekin Bu. Ya, yang penting sampean ketemu muridnya. Halo. Kembali lagi ke sini. Jelas pencapaiannya orientasi kemanfaatan, yang S adalah selalu visualisasikan. Apa visualisasikan itu? Selalu sebut di dalam doa-doa kita.
Menjelang tidur malam, Bapak Ibu bisa lakukan visualisasi ini. Bapak Ibu ambil napas dalam-dalam, kemudian pejamkan mata, pegang dadanya masing-masing. Ingat dadanya masing-masing loh ya. Begitu tarik nafas, masukkan kalimat syukur. Alhamdulillah ya Allah, sebut 10 kesyukuran. Alhamdulillah ya Allah, aku punya pasangan hidup yang setia. Masya bojoku lewemu ngene iki ya Allah. Jebablang ini iki ya Allah. Ngerjekeni sehingga tidak perlu beli spring bed gitu kan. Loh. Kono sih terima kasih gitu. Alhamdulillah ya Allah, masih bojoku wireng ngene iki rezeki. Sebut 10 kesyukuran. Setelah jenengan sebut 10 kesyukuran itu, baru jenengan sebut impiannya, goalnya masing-masing terhadap keluarga, anak. Alhamdulillah ya Allah, saya sekarang berada di Mekkatul Mukarramah. Saya sekarang melakukan umroh bersama anak-anak saya. Jadi impian tadi itu dia ganti dengan kalimat syukur, seakan-akan sudah terjadi. Itu energinya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Getaran energinya luar biasa. Jangan tanya caranya, Allah pasti jawab. Betul apa enggak? Halo. Memang untuk meraih sesuatu harus minta Pak, harus divisualisasikan biar getaran energinya begitu luar biasa. Baru kepantasan diri harus kita lakukan. Oke. Halo. Tenang Pak, Jesui Pak. Nggak terasa sudah hampir setengah jam. Gimana? Lanjut apa enggak? Terasa apa enggak? Terasa apa enggak? Enggak sampean, aku meniru. Halo. Apa tadi S-nya? Selalu visualisasikan, sebut di dalam doa-doa kita. Awali dengan kalimat syukur tadi, awali dengan baca sholawat kalau adabnya doa, betul? Kalau setiap malam kita bisa mampu memvisualisasikan, maka itu akan menyatu pada diri kita, goal itu. Sehingga saat dihina orang, dilecehkan orang, ngefek apa enggak? Enggak ngefek Pak. Emang gue pikirin, karena yang tahu visi, yang tahu goal itu adalah diri kita, betul? Halo. S yang berikutnya adalah selalu woro-worokan pada orang lain. Selalu ceritakan woro-worokan pada orang lain. Kenapa? Kalau sudah banyak diceritakan pada orang lain, orang-orang terdekat pada kita, itu membuat kita malu kalau kita tidak semangat. Betul apa enggak? Dan membuat kita kalau dilingno, bener apa enggak? Loh, cari ini kok gini, kok tak turun toh. Itu menciptakan the power of kepepet Pak. Halo. Siapa diri kita? Nah, lupa ya, itu lagi. Nah, nanti alasan, aduh Pak ini kan faktor Pak gitu. Halo. Siapa diri kita? Oke. Tadi kan saya kesepakatannya, begitu ada yang mulai ngantuk, nggak konsentrasi, saya akan teriak ya. Nah tadi ketahuan, berarti yang nggak ngantuk cuma satu orang. Yang lainnya. Gimana lanjut apa enggak ini? Kok yang di sini kelihatannya kademen Pak? Hah? Kok ngomongin terus ya? Saya nggak tahu kena AC lagi. Selalu woro-worokan kepada orang lain. Kalau kita selalu woro-worokan pada orang lain, itu menciptakan kita the power of kepepet. Kita malu kalau nggak sungguh-sungguh, betul apa enggak? Apalagi kalau diingatkan, loh cari wah lu menong aku. Selalu woro-worokan pada orang lain. Sip? Nah yang ketiga, S yang ketiga, dapatkan support dari orang-orang terkasih. Siapa itu? Orang tua, pasangan hidup, anak-anak. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu tetapkan goalnya, impiannya, ditulis bareng-bareng, ditandatangani suami istri, ada anak-anak, kemudian ditempel di tempat yang sering kita lihat. Jadi motivasi apa? Kalau suaminya loyo, istrinya yang ingatkan. Kalau istrinya yang loyo, suaminya yang ingatkan. Kalau bapak ibunya loyo Pak, yang ingatkan anak biasanya mak jelek apa enggak? Betul? Saya itu diingatkan oleh anak saya yang sekarang sudah kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Pada saat yang lo katanya Abi ingin bangun pesantren, kok Abi sulit bangun malam loh. Ngiling lo kan? Apa kemudian kita mau menemu orang cilik kan? Enggak bisa. Mak jelek Pak, kalau ngilingkan anak itu. Betul? Halo? Penting apa enggak ini Pak? Ini bisa menyemangati diri kita dan Bapak bisa pakai materi ini untuk menyemangati
anggota masyarakat yang Bapak pimpin? Halo? Dapat pahala apa enggak, Pak? Halo? Ngantuk? Siapa diri kita? Saya sengaja kayak gini, Pak, karena hawanya ngantuk siang-siang. Apalagi belum makan lagi. Tenang, sudah disiapkan, Pak. Saya tadi sudah mampir ke pondok tadi, sehingga saya pas kesini saya ada sarapan dulu. Karena saya tahu makannya siang saya, ya kan? Kalau saya tidak sarapan dulu nanti saya nyampaikan pingsan nanti. Halo, lanjut. Nah, antusiasme yang kita miliki ini membuat kita itu semangat, membuat kita ingin meraih cita-cita besar, betul? Tapi setan tidak suka, Pak, betul ya? Iblis tidak suka hidup manusia itu mulia. Iblis tidak suka kalau manusia itu memiliki antusiasme. Maka sampai Rasulullah kemudian sampai berpesan, jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan keburukan dan menunda kebaikan, maka itu adalah bisikan setan. Jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan kebaikan dan semakin menegaskan bahwa yang benar adalah benar, maka itu adalah bisikan malaikat. Setiap hari terjadi pertarungan ini apa? Halo? Loh, Bapak hadir di tempat ini saja terjadi pertarungan apa enggak? Iki lapo toh nggak acara kok dino Selasa, dino Rebo, ya. Kok gak Minggu? Nah, nyampe di sini saja setan tidak terima. Ini kan majelis ilmu apa enggak ini? Di dalam majelis ilmu inilah yang disebut dengan apa? Taman-taman surga, betul ya dalam hadis. Para malaikat akan mengepakkan sayapnya di antara kita ini dan memintakan ampunan dan seluruh hajat kita diaminkan oleh malaikat. Amin. Tapi iblis tidak suka, betul ya? Diciptakan hawa ngantuk. So juga sedrungokno yai pake ngomong apa arek kan. Halo. Bahkan koncone dijak ngomong, hati-hati sih ngejak ngomong itu kena penyakit bisikan setan ya. Maka saya tulis di dalam buku saya, teman-teman sekalian, antusiasme ini akan hancur, semangat ini akan hancur. Itu yang hancurkan bukan orang lain, Pak, tapi dari dalam. Saya tulis dalam buku The Power of Spirituality, diterbitkan oleh penerbit Erlangga, buku-buku sekolah itu, Pak. Itu saya mengatakan kunci awal untuk meraih sukses itu rumusnya adalah HIT. Apa HIT itu? Mereknya obat nyamuk. Hanya adalah hancurkan penghalang. Penghalang mana yang paling bahaya, Bapak Ibu? Yang tampak apa yang tidak tampak? Apa Bunda? Tidak tampak. Kenapa tidak tampak? Ya gak ketok kan. Apa penghalang yang tidak tampak? Bisikan setan tadi. Maka hati-hati Bapak Ibu, penyakitnya disebut dengan depresiasi diri. Saya balik ya. Nanti kembali lagi sini. Mudah-mudahan riset ini keliru. Kenapa keliru? Karena datanya merinding Bapak Ibu. 8 dari 10 orang Indonesia kena penyakit depresiasi diri. Ini penyakit mental. Mudah-mudahan penelitian ini keliru datanya. Ciri orang yang kena penyakit depresiasi diri, nanti silakan Bapak Ibu riset kecil-kecilan terhadap anak buahnya. Ciri orang yang kena penyakit depresiasi diri, ciri yang pertama adalah belum mencoba sudah bilang tidak bisa, sulit, tidak mungkin, angel. Ayo, banyak apa enggak? Dengan tokoh masyarakat. Coba kamu yang jadi MC-nya ya, kamu yang jadi moderator. Aduh Pak, sumpah Pak, saya tidak bisa ngomong Pak, temen Pak, ngomongin Pak. Ayo, sering apa enggak ini? Maka saya meragukan, jangan-jangan penelitian ini benar. 8 dari 10 orang Indonesia. Hati-hati, penyakitnya adalah apa? Belum mencoba sudah bilang tidak bisa, sulit, tidak mungkin, angel. Berarti apa itu? Pikiran negatif. Kalau pikiran negatif berarti masuk apa enggak bisikan setan? Berpikir apa? Penyakitnya adalah depresiasi diri, Pak. Kalau ini yang kita pelihara, habis Pak kita. Wes bablas. Kalau tidak percaya, buktikan. Banyak apa enggak yang kena ini? Anda pimpinan loh ini. Anda ormas, Anda pimpinan tokoh-tokoh masyarakat. Anda ngetes saja itu anak buahnya. Coba kamu yang ini. Aduh Pak, angel Pak, temen Pak. Sumpah Pak, ngomong gitu. Kena ngomong hipisan. Habis pesona telur gitu. Halo. Bapak Ibu pernah dengar kisah Thomas Alva Edison? Oke. Pernah dengar Thomas Alva Edison?
Apa Pak? Siapa? Penemu bola lambung, penemu baterai alkalin. Dia menemukan 1000 jenis penemuan. Ketika masih anak-anak Bapak Ibu, Thomas Alva Edison dianggap anak yang idiot. Oh idiot? Sampai kepala sekolahnya itu membuat surat Bapak Ibu, isinya tidak ada satu orang guru pun di sekolahnya yang sanggup mengajar siapa? Alva Edison. Dan ketika dia bawa surat, Bunda, saya dapat surat Bunda dari Bapak Kepala Sekolah. Begitu dibaca suratnya, ibunya Alva Edison menangis. Dan ketika ditanya oleh Edison, Bunda, kenapa kok Bunda menangis? Langsung dihapus air mata. Edison, mau Bunda bacakan surat ini keras-keras di depan kamu? Guyonan saya. Alhamdulillah Ibu Edison itu arek Surabaya. Pemain arek Nganjuk gitu ya. Dibaca itu. Mohon maaf Bunda, Thomas Alva Edison adalah anak yang jenius. Positif apa enggak? Karena jeniusnya Bunda, seluruh guru di sekolah kami tidak ada yang sanggup mengajar Thomas Alva Edison. Dipeluk anaknya, kamu anak yang hebat nah. Karena itu Bunda, Thomas Alva Edison saya kembalikan ke rumah. Bahasanya positif apa negatif? Positif. Alias apa Pak kalau dikembalikan ke rumah? Dikeluarkan, dipeluk anaknya. Kamu anak yang jenius nah. Ibu akan hadirkan orang-orang hebat untuk ngajar anak Bunda yang jenius di rumah. Maka tadi saya bilang, untung duduk arek Surabaya. Nek ibu arek Surabaya dipisui jancuk goblok kon iki. Apa sama ya bahasanya dengan Nganjuk? Ya mohon maaf, saya kan makhluk kasar bukan makhluk halus ya. Halo. Singkat cerita teman-teman sekalian, akhirnya Thomas Alva Edison dan ibunya terus memantaskan diri. Dan salah satu peradaban dunia membuktikan ada salah satu orang yang jenius di dunia, penemu dari 1000 jenis temuan, orang yang namanya Thomas Alva Edison. Yang namanya orang yang sukses, orang yang sudah berhasil, dia ingin apa enggak? Kangen apa enggak ke kampung halamannya? Ya karena dia kangen ke kampung halamannya, dia kembali ke desanya, ke kota di mana dia lahirkan, rumahnya sudah jadi museum yang begitu indah. Dan pada saat ketika dia masuk rumah yang sudah jadi museum, ada kenangan-kenangan indah yang tak terlupakan. Ada peninggalan-peninggalannya dari kecil sampai kemudian dia besar. Dan pada saat dia masuk di kamar almarhum ibundanya, dia terlihat foto dia yang masih anak-anak bersama ibunya, bersama ayahnya. Dan ketika dia buka-buka lemari, dia dapatkan kotak. Dan kotak itu masih tersimpan rapi. Dan ketika dibuka kotak itu, tersimpanlah surat yang cukup rapi. Dan ketika dia baca surat itulah, Thomas Alva Edison menangis. Kenapa? Di surat itu ternyata itulah surat yang dia bawa pada saat dia masih anak-anak. Dan di surat itu tidak ada kata-kata jenius. Maka dia mengatakan, Thomas Alva Edison adalah anak yang idiot, tetapi di tangan ibu yang hebat, seorang anak yang jenius, seorang anak yang idiot berubah menjadi anak yang jenius. Kekuatan apa ini? Doa. Saya seringkali sampaikan di parenting di sekolah-sekolah itu, hari ini banyak orang tua anaknya nakal sedikit marah-marah. Dasar kamu anak setan loh dia lu. Lah kalau anak setan berarti bapak ibunya gendruwoan gitu. Halo. Saya teringat almarhum ibu saya. Ibu saya bukan dokter, bukan profesor seperti saya. Tetapi ibu saya adalah profesor saya. Beliau dari Langitan Tuban. Kami dari keluarga besar sana. Jadi ibu saya itu kalau anaknya nakal itu dia marah, tapi lesannya dijaga. Kami dicubit, anak pinter, anak cerdas gitu. Jadi gedem-gedem, tapi kata-katanya tetap apa? Positif. Karena apa? Dia tahu omongan kita itu doa. Kalau jenengan diberi kesempatan oleh Allah umroh atau haji, itu setiap hari Selasa, yang imam di Masjidil Haram itu namanya Imam As-Sudais. Imam As-Sudais itu kan suaranya tidak asing bagi kita, betul ya? Ternyata beliau ketika masih anak-anak, beliau yang namanya anak-anak kan belis itu, ibunya marah ibu, dan marahnya ibunya nyumpahi, kamu saya sumpahi menjadi imam Masjidil Haram. Jadi teman apa enggak? Makanya betul kata Mbah Maimun,
Kalau kita jadi kiai, kita punya santri, kadang-kadang santri yang nakal itu gak usah marah, didoakan, siapa tahu dari yang nakal itu jadi. Halo, gimana, lanjut apa enggak ini? Belum materi ini, baru mukadimah ini. Kan saya harus pakai papan tulis saja ini. Tapi masuk apa enggak? Lanjut. Ada 5 hal yang menghambat kita untuk meraih sukses. Hati-hati, itu seringkali ditumpangi oleh bisikan setan. Penyakitnya disebut apa dengan? Depresiasi diri. Yang pertama adalah berpikir negatif. Yang kedua, hati-hati dengan kata-kata tapi. Ayo, setelah kata tapi mesti alasan apa enggak? Saya sih ingin berubah, tapi kalian ditanya. Setelah kata tapi mesti banyak alasan, betul? Dan alasan yang seringkali ditumpangi oleh bisikan setan yaitu pakai dalih usia. Ini akan penghancur antusiasme tadi. Yang masih muda biasanya alasannya apa? Saya kan nggak masih muda pak, belum berpengalaman, sing tua-tua, ya kan gitu. Sing tua alasannya apa? Wis tuwa pak, wis pensiun ya pak, saya bantu aja sing nom-nom ae, saya bantu dengan doa saja lah pak, Al-Fatihah. Sering apa enggak teman-teman ini jadi alasan? Ini yang saya sebut dengan gembok mental. Penyakitnya disebut dengan depresiasi diri. Di Nganjuk ada KFC pak? Tidak ada. Kediri ada? Ada. Kalau jenengan ke KFC ada gambar orang tua pak? Itu namanya Kolonel Sanders pak. Dia mengawali bisnisnya pada usia pensiun. Dia punya hobi masak pak. Resep masakannya ditawarkan dari satu restoran ke restoran yang lainnya. Berapa kali ditolak pak? 1008 kali. Maka kalau Kolonel Sanders menyerah pak, pakai alasan usia, tidak ada KFC, betul apa enggak? Jenengan siapa namanya? Loh, jenenge dhewe lho. Lali, jenenge dhewe lali. Sing ngelino yaine ngono. Wah, kebacut sampean iki. Halo. Maka kalau Kolonel Sanders menyerah pak, maka yang tidak ada KFC pak, yang ada adalah Subakir Fried Chicken. Kalau digojlok kayak gini pak, sesuatu yang positif, tidak usah dimoli pak. Bibirnya monyong 5 cm pak. Tapi sampai langsung nyebut amin, karena itu doa. Saya dulu di SMA Negeri 6 Surabaya pak, punya temen yang kalau kegiatan apapun, OSIS apa itu, dia mesti bontot payang crispy, tahu pak ya? Sampai kita teman-teman itu kalau dia datang, juragan ayam teko, juragan ayam teko, dia enggak marah pak, jawabannya apa? Amin, barokallah. Hari ini pak, kalau jenengan browsing di internet pak, ketik Laziza pak, akan muncul pak Laziza Fried Chicken. Itu pemiliknya namanya Insinyur Yuda Setiawan, orang yang saya ceritakan dari ITS dulu, teman saya di SMA. Jadi doa apa enggak? Makanya jangan karena digodong, waduh rek bunyai rek pengusaha, gak usah ngamuk-ngamuk, amin, alhamdulillah. Halo. Maka santri saya di Lirboyo itu, pokoknya kamu ngalap barokah saja. Omongannya yai sing positif, amin barokah. Insya Allah uripmu barokah. Tapi nek kuliah ya lulus. S2 gak lulus. Tak telepon, apa kok gak maju? Kalau dengan nyupiri Gus Reza. Ya wis matur nuwun Gus Reza, Gus aku arep ujian Gus, gak apa-apa. Halo. Lanjut. Kalau dalih usia ini dipakai Pak, Bapak Ibu, maka tidak akan ada seorang bocah kecil Indonesia yang saat itu usianya baru 6 tahun Bapak Ibu, namanya Devira Nur Fatimah. Dia mencatatkan rekor muri penulis termuda di Indonesia. Pakai alasan umur? Saya kalah Pak, saya baru nulis buku usia 30 tahun. Dan sampai hari ini belum 100 judul buku. Tapi dia usia 6 tahun Pak, dia sudah mencatatkan rekor muri penulis termuda di Indonesia. Pakai alasan usia? Putrinya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Pak, Agim. Oh ya Pak, anaknya Agim loh alasan aja. Apa di Bandung AA di Nganjuk kan juga tidak. Halo. Ngantuk, enggak kan? Waspadalah, jenengan amati nih. Kalau ini nanti jadi alasan Pak, inilah penghambat kita untuk meraih sukses. Inilah yang menghancurkan kita antusiasme. Karena setan seringkali numpangi ini. Penyakitnya Pak, depresiasi diri. Yang ketiga, hati-hati pakai dalih ini Bapak Ibu sekalian.
Sering jadi alasan apa enggak ini? Aduh Pak, saya kalau duduk lama-lama ambeien. Kalau dalih kesehatan ini dipakai Pak, kita tidak akan pernah punya presiden Gus Dur. Ayo, apakah Gus Dur pakai alasan kesehatan? Halo, jenengan pernah ingat, pernah tahu artis terkenal dari Sumeneb Pak, dari Madura, sudah melalang buana ke Jakarta, yang dulu terkenal dengan kuis jari-jari? Pepeng. Pernah dengar, pernah tahu? Pepeng itu Bapak diuji oleh Allah sakit selama 10 tahun sebelum meninggal dunia. Dia tidak bisa berjalan, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Tetapi dia menulis, dia berkarya, dia ngajar Pak. Mahasiswanya UI itu datang ke kamarnya, dia ngajar sambil berbaring, dia menulis, dia menggambar, dia buat karikatur. Bahkan TV One pernah membuat acara inspirasi Pepeng. Bagi saya Pak, Pepeng itu seorang inspirator. Bagi saya, Pepeng itu seorang motivator yang luar biasa daripada anggota dewan dan penguasa yang korup di negeri ini. Betul apa enggak? Halo? Anda enggak berani tepuk tangan. Karena apa? Nganjuk kena ya. Halo? Pakai alasan kesehatan Pak? Pepeng? Pepeng itu asli Jawa Timur Pak, dari Sumeneb. Saya kalau ingat Madura Bapak, saya tidak pernah lupakan. Karena seumur-umur saya ngisi training Pak, ngisi pelatihan, dijemput pakai mobil ambulan ya Madura itu. Ayo, kenapa kok pakai mobil ambulan Pak? Biar lancar. Cerdas apa enggak orang Jawa Timur? Tetapi begitu ambulan itu nyampe ke rumah saya Pak, tetangga kanan kiri saya bingung, loh siapa yang mati ini? Begitu saya keluar, itu supirnya rambutnya gondrong. Loh saya Pak, Bapak kan Dokter Syarif. Oh ya, Bapak ngisi pelatihan di Madura. Iya Pak, saya diminta jemput oleh dokter Pak, pakai ini. Iya Pak, biar lancar gitu kan. Maka sejak saat itu Pak, saya kalau mana-mana ngisi tidak mau dijemput Pak, wis aku tepok dhewe gitu. Maka hari ini tadi saya berangkat sendiri Pak, karena agak gak ngantuk saya bawa supir. Ponakan saya, aku supir ono. Halo, sering ini jadi alasan? Kalau jenengan browsing internet Pak, hari ini salah satu motivator terbaik hari ini itu buntung kedua tangannya, buntung kedua kakinya. Namanya Nick Vujicic. Dia dari Kanada, sekarang berkebangsaan Australia. Dia buntung kedua tangannya, buntung kedua kakinya. Teman-teman saya di Erlangga, di Gramedia, itu ngomong sama saya, bukunya sudah masuk Indonesia 7 tahun yang lalu Pak Dokter. Buntung kedua tangannya, buntung kedua kakinya. Hanya ada satu kaki kecil. Dan ketika ditanya oleh para wartawan internasional, apa rahasia sukses Anda? Apa jawaban dia? Saya tidak pernah menjadikan alasan kesehatan. Saya tidak pernah menjadikan alasan kebuntungan kedua tangan saya, kebuntungan kedua kaki saya, selama saya masih yakin akan kebesaran Tuhan. Harusnya kita umat beragama jauh lebih hebat, betul ya? Apalagi umat Islam. Allahu Akbar, betul? Ketika kita sholat, kita sudah janji sama Allah untuk memberikan prestasi yang terbaik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa Pak? Kok sampai ngantuk ini? Betul apa enggak? Kita janji apa enggak itu sama Allah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu kita janji, komitmen sama Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, semua prestasi terbaik ini dipersembahkan kepada siapa? Lillahi rabbil. Itu janji kita, komitmen kita sama Allah. Tapi karena mungkin kita lupa maknanya. Halo, pikirannya materi sampai dungane keliru. Inna Suzuki wa Yamaha wa Kawasaki wa Honda. Iki nek malaikat iso mesuk dipisui jare arek Jawa Timur iki. Halo. Lanjut. Kalau depresiasi diri ini kita pelihara, penyakit ini akan mengakibatkan apa? Antusiasme akan hilang. Visi besar kita akan hilang. Berarti setannya tepuk tangan apa enggak? Bukan hanya tepuk tangan, tepuk pramuka saja. Yang keempat, ini sering apa enggak jadi alasan ini? Dalih latar belakang pendidikan. Wah, saya enggak mungkin bisa Pak, saya kan cuma S3 ya Pak. SD, SMP, SMA saja. Kalau dalih ini dipakai teman-teman sekalian,
Maka dulu tidak ada namanya Haji Supri Adnan, orang paling kaya di Jawa Timur yang rumahnya di dekat mana? Taman Bungkul di Surabaya, sudah meninggal beliau. Itu zakatnya nomor 1 di Jawa Timur. Dia buta huruf Pak, sekolah dasar tidak tamat, pakai alasan dulu HP itu kan bukan kecil Pak, yang gede itu Pak. Dia bawa 2, kalau HP-nya bunyi semua dia bingung. Ya halo. Dia tidak pernah kuliah di Fakultas Ekonomi UNER Pak, tapi dia punya prinsip ekonomi. Kalau saya utang, saya tidak mau yang bayar utang saya. Loh kok enak saya utang kok suruh bayar, biar yang bayar orang lain. Nakalan apa enggak? Tidak Pak. Kalau dia utang Pak, maka utangnya tadi untuk apa? Usaha yang produktif, bangun rumah, bangun kos-kosan. Nah akhirnya yang bayar siapa Pak? Orang lain. Itu namanya utang produktif, bukan utang konsumtif. Nah kalau sekarang berkembang lagi, kalau kepingin cepet kaya jangan banyak utangan gitu. Sekarang enggak ya, pengusaha dibujui, kalau kepingin usaha modal gede, utang kan gitu. Sampai utang nang bank miliar-miliarannya, sampai mendem ini. Saya punya murid itu Pak, utang di bank itu sampai kebulet 20 miliar. Dia punya mobil Alphard Pak, rumahnya mewah. Dia cerita sama saya, ya Allah ini gara-gara riba Ustaz. Aku gak bisa turu, bengi tidak bisa tidur Pak. Dan kalau siang dia tidak tidur di rumah Pak, dia kos di depan rumahnya. Ayo gila apa enggak? Kenapa kok kos di depan rumahnya? Dia ngintip kolektor ya. Sekarang alhamdulillah sudah sadar, sudah tobat, dia bisa lunasi hanya dalam waktu 1 tahun, hanya bayar pokoknya saja. Jadi kalau dia benar-benar sungguh-sungguh, Allah kasih kemudahan. Halo, kembali lagi ke sini. Kalau pakai dalil latar belakang pendidikan Pak, maka saya tidak akan pernah punya guru, seorang mentor, seorang motivator nomor 1 di Indonesia. Namanya Andri Wongso, pernah dengar? Kalau Anda ke toko-toko buku Gramedia, itu banyak karya tulisan dia. Andri Wongso itu sekolah dasar tidak tamat Pak, arek Malang, Jawa Timur. Dan dia sekarang sudah jadi pengusaha di Jakarta. Pakai alasan Pak, muridnya itu ada yang profesor, doktor. Saya ini murid dia. Dia sekolah dasar tidak tamat. Dia pernah diundang oleh Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Gubernur Jawa Timur sebelum Pak Dekarwo, ya kan? Dulu Pak D, sekarang Bude, ya kan? Loh, ya hari ini kan kita Bude kan? Bude Kopipa, bosok lamen lali. Halo. Dan kalau ngisi itu gelarnya aneh Pak. Kami muridnya pernah bertanya, Andri Wongso SDTT TBS. Aneh apa enggak gelarnya Pak? Kami muridnya bertanya, Bang, gelarnya kok aneh Bang? Andri Wongso SDTT TBS loh. Dua loh Pak. Dia tersenyum ketika ditanya murid-muridnya. Ya, gelar ini tidak saya dapatkan dari perguruan tinggi manapun di dunia, kata dia. Gelar ini saya dapatkan dari pahit getirnya hidup di Universitas Kehidupan. Ternyata gelarnya singkatan Pak. Andri Wongso SDTT TBS, sekolah dasar tidak tamat, ternyata bisa sukses. Pakai alasan? Halo? Pakai alasan? Yang kelima, hati-hati teman-teman sekalian. Ini nomor 5 Bapak Ibu, tapi rankingnya nomor 1. Kenapa? Karena ini paling sering dipakai oleh orang kita, yaitu dalil. Ayo, betul apa enggak? Ayo, ini kelihatannya rohani tapi roh halus nih, bener apa enggak? Ya pemana Pak? Nasib gitu. Maka waspadalah. Ada 5 hal yang bisa menghancurkan antusiasme kita. Ada 5 hal yang bisa menghancurkan impian besar kita. 1, berpikir. 2, pakai alasan. 3, pakai alasan. 4, pakai alasan. 5, pakai alasan. Waspadalah. Ayo, betul apa enggak ini? Sip? Bisa dipakai apa enggak ini materinya? Untuk ngisi motivasi para penggiat-penggiat anti narkoba, para penggiat-penggiat sosial kita. Sip? Tidak usah khawatir. Kalau kita banyak menolong agama Allah, kalau kita peduli pada masyarakat, diangkat derajat kita. Betul? Allah kasih rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Pokok bukan uang panas dan korupsi. Halo? Kan foto kayak gini. Siapa diri kita?
Kayak gak sampai sedino wis lali. Jenengan lupa. Siapa diri kita ngene tuh? Ayo ulangi yang bareng-bareng ayo. Siapa diri kita? Saya spesial, saya juara. Oke, halo. Siapa diri kita? Siapa diri kita? Begitu Anda terngiang-ngiang pikiran negatif, itu semua tadi berdasarkan hadis Rasul, berarti bisikan setan apa enggak? Ya. Halo? Berarti ini bisikan setan apa enggak ini? Ya. Begitu terngiang yang pikiran negatif, Anda langsung astagfirullah. Anda langsung minta perlindungan sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Segera ngambil air wudhu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, baca Quran. Begitu ada temennya omongannya kata-kata yang bervirus, kata-kata yang negatif, gembosi, tidak menyemangati, Anda tidak usah marah. Anda cukup astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kon geneng, aku ingin melu ceramahnya Pak Dr. Sarif. Aku gak takut itu setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semakin dia marah-marah, Anda bacakan Al-Falaq sama An-Nas, sekalian diruqyah biar jinnya keluar. Nanti kalau nggak mempan, panggil Gus. Halo, sip, masuk, lanjut apa enggak ini? Tadi baru apa tadi ini? A-nya tadi apa? Antusiasme. Antusiasme itu akan terjadi kalau kita punya visi, punya impian, punya goal dengan kriteria apa? Jos. Tapi ini akan dihancurkan oleh setan dengan apa? Waspadalah dengan penyakit yang disebut dengan depresiasi diri. Sip? Nah, ini kena kayak materi khotbah iso apa enggak? Kayak materi untuk pengkaderan bisa apa enggak? Bisa. Gimana Ibu PKK? Jadi ojo arisan tok ae. Dijelaskan tentang bahayanya anti narkoba, dimotivasi, sip. Kemarin Ibu PKK-nya banyak kemarin. Ini cuma satu ini. Ini dari unsur mana aja? PKK. Karang Taruna. Karang Taruna. Jenengan takmir masjid. Hah? Jamaah Yasin. Wah, jamaah Yasin agak banyak jamaahnya apa enggak? Banyak. Bisa apa enggak? Penyuluhan 10 menit, 15 menit. Bisa, luar biasa. Sip, Bapak dari? Hah? Lembaga adat, oh tambah. Wah, luar biasa, kepala suku. Kan kayak orang putih-putih. Halo. Lanjut. Tadi A-nya adalah antu. Sekarang masuk apa? S. Ya, S ya. S-nya adalah strategi diri. Jadi tidak cukup kita punya antusiasme, tapi kita punya apa? Strategi diri untuk melakukan impian-impian besar kita. Bagaimana salah satu untuk agar kita bisa memiliki strategi diri? Maka kita harus meningkatkan yang disebut dengan kompetensi. Pernah dengar istilah ini? Kalau ibu dulu menasihati saya cuma kayak gini, nasihati orang Jawa itu kadang-kadang apa ya, sanepo ya, tapi dalam. Ibu saya tuh ngajar gini, nek wadahmu luas, isi ngikuti wadah. Bisa dipahami di sini? Nek wadahmu luas, kamu semakin memperluas, kalau bahasa kerennya, kamu semakin memperluas kapasitas, kompetensimu, kapabilitas dirimu, maka isi akan mengikuti wadah. Dengan kata lain, kalau kita meningkatkan kompetensi, artinya meningkatkan wadah yang semakin luas, maka levelnya naik apa enggak? Kalau levelnya naik, fasilitas mesti ngikut apa enggak? Ya pasti. Itu hukum alamnya. Hari ini banyak orang ingin ini itu, jadi anggota DPR ingin ini ingin itu, tapi dia enggak punya kompetensi. Maka yang terjadi apa? Menghalalkan segala cara, betul? Halo? Polanya Wiro Sableng 212. Ya apa tahun carane balik no modal karena sampai miliatan loh ya. Syukur-syukur setahun ngurusi rakyat, kemudian persiapan pemilu berikutnya. Maka kalau ini yang terjadi, sableng kita ini hari ini. Oke.
Bagaimana kita meningkatkan kompetensi? Maka kalau kita bicara meningkatkan kompetensi teman-teman sekalian, maka bicaranya adalah meningkatkan 3 hal. Yang pertama, meningkatkan apa? Pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan apa? Skills, keahlian. Kemudian yang ketiga, ini yang mahal, Pak. Integritas, apa? Karakter yang baik. Jadi kalau kita bicara kompetensi, maka bicaranya adalah kita meningkatkan apa? Pengetahuan. Yang kedua meningkatkan apa? Skills. Yang ketiga adalah meningkatkan integritas. Kalau kompetensi kita ini semakin baik, semakin meningkat, maka berarti kita akan jadi orang expert apa enggak? Orang yang ahli. Sudah integritasnya baik, skillnya, kemampuannya baik, pengetahuan yang tinggi, dicari banyak orang apa enggak? Kalau kayak gitu rezeki akan ngejar-ngejar kita apa enggak? Oke. Halo. Maka banyak orang, gimana caranya kita mendapatkan magnet rezeki? Bukan ke dukun, Pak. Allah sudah kasih itu akal pikiran kita, tinggal mau dipakai atau enggak untuk meningkatkan apa? Pengetahuan, skill, dan integritas. Ini magnet rezeki apa enggak? Pada hakikatnya itu rezeki yang ngejar-ngejar kita, apa kita yang ngejar-ngejar rezeki? Ayo jeru ini. Ayo, halo. Pada hakikatnya rezeki yang ngejar-ngejar kita, apa kita yang ngejar rezeki? Rezeki yang ngejar-ngejar kita, cuma kita harus usaha. Anda hari ini duduk tahu-tahu akuan datangi sendiri gitu. Oh, ono jase, ono jajane pisan. Lho nanti Pak Yai. Halo. Gimana? Lanjut. Kalau kita bicara integritas, bicara karakter, ini yang paling penting ini Bapak Ibu sekalian. Ini penting, ada orang punya pengetahuan tinggi, orang punya skill keahlian, tapi tidak punya integritas, habis apa enggak? Kalau orang Jawa dulu ngajari saya, orang Jawa dulu Pak, nasihatnya gini, Le, kalau jenang itu jatuh, tahu jenang Pak? Masih bisa diambil, dibersihkan, dan dimakan, betul? Tapi kalau jeneng itu jatuh, tahu jeneng Pak? Sulit apa enggak Pak? Kalau sudah jatuh, memperbaiki abot apa enggak? Halo. Beberapa tahun yang lalu Pak Muhayyad apa? Beliau mikir itu. Dia sudah meninggal. Kebetulan salah satu wakil ketua yayasan di Bakti Lirboh. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Amin. Pak. Integritas ini penting apa enggak? Ingat kata-kata saya. Kalau jenang itu jatuh masih bisa diambil, dibersihkan dan dimakan. Kalau jeneng itu jatuh sulit apa enggak? Kalau jeneng itu jatuh Pak, hancur Pak untuk memperbaiki kembali. Maka penting apa enggak? Jenengan siapa tadi? Wah, coba Subakir, wah Subakir ku arek apik, masya Allah. Ono apa iki ringan tangan. Arek-arek dikamplungi kabeh. Ringan tangan maksudnya wah, suka nolong orang macam-macam. Begitu itu integritas apa enggak? Begitu dipercaya oleh masyarakat, subhanallah rezeki akan ngejar-ngejar kita, betul apa enggak? Tapi siapa Subakir? Waduh, entek guys. Perawan-perawan yang kini entek kabeh. Wah, berat ya. Acur wis, angel. Iku nek jarine apa Kartolo, angel wis, angel iki. Sip. Maka Anda ini punya modal ini. Maka S-nya tadi adalah strategi diri. Bagaimana bisa memiliki strategi diri? Maka tingkatkan kompetensi. Bagaimana meningkatkan kompetensi? 1. Tingkatkan pengetahuan. 2. Tingkatkan apa? Skill, keahlian. 3. Terus bangun integritas dan karakter yang baik. Hari ini termasuk meningkatkan kompetensi apa enggak? Ya. Hari ini dapat ilmu apa enggak? Ya.
Hari ini dapat sesuatu yang luar biasa apa enggak? Tidak. Kalau Anda tidak amalkan, kalau Anda tidak lakukan. Halo. Karena biasa pulang dari sini setannya nggak terima. Lah apa soro-soro, sing penting soleh amplop. Kantuk. Gimana? Lanjut apa enggak ini? Sip. Dicatat betul loh ya. Wow ya, padahal materinya asik. Loh, kepingin apa enggak jadi orang yang asik tadi itu? Maka orang yang asik itu hanya adalah apa tadi? Antusias. Agar bisa antusias, memiliki visi yang kuat. Dari yang visi yang kuat itu kita punya kita netapkan goal. Gimana agar bisa goal kita itu bisa memicu semangat kita? Maka goal itu harus jos. Apa jos tadi? Jelas pencapaiannya, ada deadline waktu, kemudian orientasi kemanfaatan. S-nya apa? Selalu visualisasikan, sebut di dalam doa-doa kita. S-nya lagi, selalu woro-worokan pada orang. Dan S yang terakhir, dapatkan support dari orang-orang terkasih. Dicatat. Saya yakin kalau masuk sini lali, bener apa enggak? Kalau nggak dicatat, direkam di HP-nya, gitu. Biar jadi berkah, biar jadi ilmu, betul? Nek nggak dicatat pasti lali. Loh, iya, aku bikin melu nang BNN, yo, aduh lali, yo. Nah itu hambatannya itu gara-gara apa tadi? Gembok mentalnya satu, pikiran negatif. Dua, pakai alasan apa tadi? Hati-hati. Tiga, pakai alasan. Empat, pakai alasan. Latar belakang pendidikan. Lima, pakai dalih. Nah, ini sih paling nemen nih. Sering apa enggak di masyarakat kita dengar alangan omongan kayak gini? Apa mana kak? Isinya nih kita natib. Sip. Lanjut. Siap mau meningkatkan kompetensi dirinya? Kalau Anda meningkatkan kompetensi diri, level kita naik. Kalau levelnya naik, udah fasilitas mesti ngikut. Anda dicari banyak orang. Satu, karena Anda punya pengetahuan. Dua, Anda punya skill. Tiga, Anda punya nama baik. Ya, integritas itu kan nama baik. Karakter yang baik. Nah, irisan ketiga-tiganya inilah teman-teman sekalian, inilah yang disebut dengan kompetensi. Jadi orang memiliki kompetensi ketika dia mau meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill, dan memiliki integritas, karakter yang baik. Ingat jenang sama jeneng tadi ya? Sampai tulis, sampai kayak bahasa Jawa ya apa? Ini lembaga atau pinter ini apa? Kalau jenang itu jatuh, masih bisa diambil, dibersihkan dan dimakan. Tapi kalau jenang itu jatuh, hancur pesona telur. Itu sampai terjemahan bahasa Jawa ya. Lembaga adat. Jenengan dari lembaga? Masyarakat. Jenengan? Oh, yasinan. Wah, yasinan podo ya. Ojo. Desa lain, berarti kecamatan beda. Kecamatan mana ini? Rejoso. Apa yasinan juga? Apa? Oh, jaranan. Jaranan. Tapi masa apa enggak? Bisa apa enggak? Melalui budaya bisa memberikan penyuluhan di tengah-tengah masyarakat. Sangat bisa. Banyak orang, Anda yang ahli dalang, bisa apa enggak? Oh, bikin lakon, berkudoro kena narkoba, rusak kayangan, sip. Kalau semuanya punya kepedulian, insya Allah tidak ada sesuatu yang berat, betul apa enggak? Emang Indonesia ini kaya raya, sumber daya alamnya melimpah ruah. Kita diserang dengan narkoba, diserang dengan pergaulan bebas, sewes-sewes, betul apa enggak? Kita mau apa enggak jadi pejuang-pejuang? Penyelamat bangsa ini. Jadilah orang asik dong. Siap jadi orang asik? Siap, bro. Berapa persen?
100% angkat tangan. Siapa yang siap jadi orang asik angkat tangan? Loh, enggak siap kan? Barusan dibahas. Siapa yang siap jadi orang asik? Jadi ternyata jinnya aku lebih kuat nganjuk ini ya. Ya Bapak ya, ini diwacana Yasin aja gitu. Apa cok Fatihah ya, sini gak metu-metu ya. Apa karena kena jaranan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Kurang berapa menit? Sudah lapar? Lapar. Kurang 15, gak kerasa ya? Kerasa apa enggak? Aku sih kerasa. Asik. A-nya adalah antum. S-nya adalah dengan meningkatkan kompetensi. I-nya adalah inisiatif. Tadi asik kan? I-nya adalah inisiatif. Apa inisiatif itu? Jenengan ini orang-orang yang menjadi pelopor. Berarti Anda punya inisiatif apa enggak? Ya. Yang namanya leader itu mesti harus punya inisiatif. Jadi pionir, jangan jadi follower. Orang yang inisiatif pasti akan dapat sesuatu yang luar biasa dari Allah. Apalagi inisiatif pada kebaikan, betul? Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan sabikun bil khairat, betul ya? Ya, sabikun bil khairat, pelopor kebaikan. Orang yang inisiatif itu pasti satu, kreatif. Dia mengambil peran apa enggak dalam hidupnya? Jenengan semua ini ngambil peran apa enggak? Mengambil peran, bukan hanya sebagai kepala rumah tangga, tapi Anda menjadi peran, menjadi apa? Karang taruna, mengambil peran menjadi tokoh-tokoh masyarakat yang punya kepedulian. Maka Anda mesti orang yang inisiatif. Kalau tidak ada inisiatif, tidak maju desa itu, betul? Kalau tidak ada inisiatif, menang, maka penting inisiatif. Lanjut. Lengguyu. Lah iyalah. Wis ketok luwe gitu lho, longgone iki lho. Longgone iki wis ketok. Jadi semula longgone kuwi ngene lho ngene. Iki ngerek. Iki nek Yasin tahlil oleh berkat iki rek ngono. Halo. Siapa diri kita? Siapa diri Anda? Aku. Siapa diri Anda? Tuh, ayo. Lu lali. Loh. Ayo Pak, saya pasti? Oke, saya pasti? Loh, balik mana? Saya spesial, saya juara, saya pasti? Oke, halo. Siapa diri kita? Saya spesial, saya juara, begitu terngiang-ngiang pikiran negatif Bapak Ibu. Begitu bangun tidur kok bawaannya suntuk gitu ya. Setelah sholat subuh kok suntuk, jenengan cari udara segar. Ya. Ambil nafas dalam-dalam, kemudian Anda katakan terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Lakukan 3 kali. Jalan-jalan kecil saja. Setelah itu kemudian Anda lihat di cermin. Anda senam aja boleh, dari yang paling jelek sampai yang paling ganteng. Kalau Anda bisa menertawakan diri Anda sendiri, maka bersyukurlah, berarti Anda masih sehat gitu. Setelah itu Anda teriak 3 kali, saya spesial, saya juara, saya pasti bisa, 5 kali sekeras-kerasnya, maka seluruh isi rumah akan bangun. Dan apa bapak mulai kok tambah setek gini ya? Ini gara-gara toko BLK ini. Halo, siap jadi orang yang inisiatif? Anda adalah tokoh-tokoh masyarakat. Ketika Anda menebar energi positif, maka pada dasarnya energi itu tidak hilang dan itu akan dikembalikan kepada kita. Saya jelaskan rumusnya. Dulu pernah belajar ilmu fisika kan? Mau apa enggak dikasih ini? Tenang, kurang 10 menit, jangan khawatir. Ya, sampai ngene. Teman-teman sekalian,
Di dalam hukum energi itu ada yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Energi yang kita keluarkan sama dengan energi yang bakalan kita terima. Betul? Kalau energi yang kita keluarkan ini 100, maka hasilnya adalah 100. Betul ya? Di dalam kehidupan tidak serta-merta kayak gitu Bapak Ibu. Kadangkala memang disimpan oleh Allah dalam bentuk tabungan energi. Dan itu pasti cair di saat yang tepat dan benar-benar kita butuh. Kalau bahasa saya, Gusti Allah itu nggak saring. Jadi kalau dirumuskan, hasil usaha yang kita keluarkan ini sama dengan hasil usaha yang tampak plus tabungan energi. Kalau energi yang kita keluarkan ini 100, kok hasil usaha yang tampak 10, maka tidak perlu khawatir. Berarti masih disimpan oleh Allah dalam bentuk tabungan energi. Berapa Bapak Ibu? Pertanyaan saya, pasti cair apa enggak? Pasti cair. Kapan cairnya? Itu bukan urusan manusia. Urusannya siapa? Allah. Tapi pasti cair apa enggak? Pasti cair. Yang perlu kita pikirkan, yang kita hati-hati, energi yang kita keluarkan ini. Yang negatif apa yang positif? Kalau ini negatif, maka pasti hasilnya negatif. Pasti tabungan energinya negatif apa enggak? Dan itu pasti dicairkan oleh Allah. Saya tidak sebut nama pejabatnya. Saya pernah ngisi di jajaran pimpinan gubernur, wakil gubernur dan kabupaten kota se-Jawa Timur. Saya sampaikan materi semacam ini, ya. Tahu-tahu pas ada saat makan siang ada yang tanya, gimana Pak kalau sudah terlanjur Pak? Pertanyaan saya, terlanjur yang mana? Kalau itu terlanjur sesuatu yang negatif dan itu dolimi rakyat, maka Bapak harus kembalikan uang rakyat itu dan Bapak minta maaf secara terang-terangan. Maka dengan cara itu, insya Allah energi yang negatif akan berubah jadi positif. Waduh, kalau gitu berat ya Pak. Enggak taunya ternyata di Jawa Timur terjadi tangkap-tangkap. Halo. Akhirnya cair apa enggak? Cair apa enggak? Terjadi tangkap-tangkap di Jawa Timur. Ada satu kabupaten itu bupatinya, wali kotanya, bahkan seluruh anggota DPRD-nya. Pernah dengar? Saya langsung kayak gini, ya Allah, Engkau mulai tunjukkan, cairkan satu persatu. Jadi yang negatif pasti cair, apalagi yang positif pasti cair apa enggak? Mudah-mudahan dari ini adalah bagian dari energi positif. Amin. Kalau ini bagian dari energi positif, kemudian Anda menolong banyak orang, menyelamatkan anak bangsa, berarti tabungan energi positif apa enggak? Cair apa enggak? Pasti cair. Cairnya macam-macam. Allah bisa mencairkan dalam bentuk 4 hal. Bisa dicairkan oleh Allah dalam bentuk harta, dikasih rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Bagi Allah mudah apa enggak kalau ngambil rezeki? Bagi Allah mudah apa enggak kalau mengambil harta seseorang? Maka pencairannya baik energi positif maupun negatif bisa berupa harta, bisa juga berupa tahta. Allah kasih kedudukan. Gampang apa enggak kalau Allah menghancurkan kedudukan? Gampang. Gampang apa enggak Allah mengangkat kedudukan seseorang? Gampang sekali. Bisa juga pencairannya berupa kata-kata, omongannya didengarkan oleh banyak orang. Ada apa enggak? Orang yang bukan tokoh masyarakat, bukan partai politik, ya, ketua partai, tapi kalau dia ngomong, orang itu dengarkan, orang itu memperhatikan. Ini berarti Allah cairkan energi positifnya berupa apa? Katakan. Karena saya pernah dapatin itu di salah satu provinsi, itu gubernurnya marah. Saya ini pimpinan kalian, bisa diam apa enggak? Jadi ketika dia sambutan itu ramai. Aku udah, wah, ya Allah, mudah-mudahan ini bukan energi beliau yang negatif. Saya jelaskan kayak gini, ada guru SMP Negeri 24 bertanya sama saya, Pak Dokter, saya ini kalau ngajar siswa saya, itu ramai saja, sampai saya itu mau penghapus saya lempar. Kok mendengar penjelasan Pak Dokter, saya kok malah merinding. Loh kenapa Bunda? Apa Bunda dulu ngerjain gurunya? Ayo. Kalau Bunda masih ingat, pada saat sekolah itu ngerjain Bapak Ibu guru, maka segera datangi, telepon Bapak Ibu gurunya, minta maaf, ke bawah oleh-oleh kalau ke sana. Siapa tahu dengan cara itu yang negatif berubah jadi positif. Jadi pencairannya bisa 4 tahap. 4 tahap. Itu urusan Allah sudah. Harta, apa tadi? Tahta, kedudukan, apa tadi? Kata dan cinta. Disegani baik lawan maupun kawan. Tapi pasti cair apa enggak? Pasti Pak.
dan di saat yang tepat dan benar-benar kita butuh. Ada orang yang biasanya tuh nolong orang gitu ya, pada saat ketika dia punya kos-kosan Pak banyak, yang namanya anak kos itu biasanya ada yang bayar mesti telat apa enggak? Ada, bahkan setiap tahun itu ada regenerasinya Pak. Jadi kalau ini lulus masuk lagi, oh masih model kayak gitu. Bahkan nikah itu dinikahkan oleh bapak yang punya kos-kosan. Dan kalau kemudian mereka ada yang terlambat itu ditanya, kenapa kamu telat? Terus ngomong, ya sudah, mungkin orang tua kamu ada masalah. Yang penting kamu tetap kuliah di sini. Kalau perkara makan saja kamu bisa makan ikut dalam. Tahu ya, ikut bapak ibu. Dan setiap tahun itu pasti ada regenerasinya. Tetapi begitu bapak ini sakit, bapak ini sudah tua dan anaknya sudah mulai besar-besar, orang-orang yang pernah dia tolong tadi itu dengar. Ada yang pernah jadi rektor IAIN, Profesor Dr. Bisri Afandi almarhum. Ada yang pernah jadi kepala Dolok Jawa Timur, Dr. Andes Haji Muhammad Amin. Ada yang pernah jadi Kapolres, ada yang pernah jadi wali kota Kediri. Semuanya datang jenguk, semua pengobatannya gratis, dibiayai oleh mereka. Pertanyaan saya, cair apa enggak? Apakah bapak tadi ngapalkan rumus ini? Hasil usaha sama dengan hasil usaha yang tampak besar dengan energi. Saya menjelaskan semacam ini, menjelaskan angka-angka teman-teman sekalian dalam rangka untuk memudahkan pemahaman. Itu kalau bahasanya nasihat orang tua dulu, siapa yang menabur dia akan menuai. Tinggal yang ditabur apa? Kebaikan atau keburukan. Itu ono ilmunya Pak. Ilmunya itu nanti ilmu fisika Pak. Karena energi itu tidak akan pernah hilang dan dia akan kembali dengan jumlah yang sama. Lah, beruntungnya bagi orang yang beragama masih akan dapat lagi pahala di akhirat. Kalau memahami konsep semacam ini, hidup jadi semangat apa enggak? Karena apapun yang kita lakukan, Gusti Allah nggak sare. Apapun yang kita lakukan sebenarnya adalah tabungan energi. Siapa diri kita? Lanjut, terakhir, persis jam 1 kurang 2 menit. Asikannya adalah kolaborasi. Tidak ada kerja-kerja, tidak ada kerja besar yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik kalau dengan kolaborasi. 2 tambah 2 itu 4 Pak, tapi kalau dengan sinergi 2 tambah 2 bisa 20, bisa 30. Maka berkolaborasi. Kolaborasi itu penting apa enggak? Tentu dalam hal kebaikan ya, jangan hal keburukan. Kolaborasi agar kita bisa berkolaborasi dengan baik. Satu, tetap utamakan Allah. Yang kedua, bergaullah, bergabunglah, nyari temen, nyari komunitas, itu nyari masa depan. Betul? Kalau Anda berkumpul dengan orang-orang yang loyo, itu loyo apa enggak? Sampai kumpul dengan teman-teman yang loyo, segini ngapain, ngucut aja. Tapi kalau Anda berkumpul, bergabung, bergaul dengan orang-orang yang semangat, ketularan apa enggak? Maka terakhir, ketika berkolaborasi, Anda harus mesti ada komunitas. Maka carilah komunitas yang memiliki 3 tips. 1, komunitas yang positif. 2, komunitas yang produktif. 3, komunitas yang kontributif. Kalau kita berada di lingkaran semacam itu, di lingkungan yang semacam itu, maka insya Allah spiral kehidupan kita akan naik. Siap jadi orang asik? Begitu saya bilang BNN Nganjuk, jawabannya asik, asik, asik. Oke, BNN Nganjuk, asik, asik, asik. BNN Nganjuk, asik, asik, asik. Oke, asik tadi adalah antusiasme, strategi diri, inisiatif, dan kreatif. Kita kasih aplaus untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.